Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Ganjil Genap Podcast. Balik lagi dengan saya Aristiar dan Saya Octavia. oke, kali ini kita akan membawakan sebuah episode yang sangat spesial bagi kita karena apa, Octavia? Kita hari ini juga pengen bahas orang yang sangat spesial buat kita gitu. Siapakah dia? Ya, kalian udah lihat di layar kalian. Dia adalah Johan Panama Putra. Dulu kita pernah cerita di episode pertama, kita tuh sebenarnya berempat. Oke, kali ini akan dimulai dengan Okta. Tadi random banget kan. Kita temanya apa sih? Oh, mana kalau tentang Johan gitu. Ya udah, karena ini dia adalah orang yang paling kangen sama almarhum. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Siapkan tisu di samping Anda. Yang paling kamu kangenin dari Johan tuh apa sih, Riz? Gak bisa bercanda nih kalau bahas ini nih, ya udahlah serius nih pasti. Iya sih. Ya nggak apa-apa kalau momen-momen lucu sama Johan nggak apa-apa. Sambil kita nostalgia, kita kayak sedikit menyembuhkan diri. Ya berdamailah Ya, sama perpisahan. kita dulu beda kampus gitu kan. Si Johan sama Nova kan satu kampus. Masih sering kontak-kontakan gitu, masih sering nginep tempat dia, masih keep in touch gitu loh. Kita sering ke angkringan bareng, terus nge-mall, biliar. Pas kejadian itu yang gue ingat adalah kunci motornya Johan itu hilang. Terus akhirnya kita bawa motor itu didorong sampai ke kunci duplikat kan. Nah di situ tuh aku aku sama bener sama dia sama si dia doang situ benerin sama postingan terakhir dia di pet, kita kan dulu pakai pet kan, di pet itu dia posting Ya, di sate Pak Mangun kan. Nah itu sama gue tuh, itu yang paling terakhir, itu pak postingan dia terakhir kalau nggak salah. Setelah tahu kayak dia sakit gitu kan, ah seriusan nih perasaan daerah loro popo gitu loh. Ya dulu kan ya masa kita tahu gitu Johan tuh punya kebiasaan tangannya iya. berair Apa kan, namanya? Iya, keringetan. sempat sering keringatan gitu, cuman ya ya Kita nggak mungkin kan mikir aneh-aneh terus iya makanya doain ya kayak gitu. udah di hari dia sakit ya lagi kita kan ke sana jenguk, terus kayak ya udah ya nggak sadar kan, ya sadar nggak sih? Oh, Kalau ngomong tentang dia sakit, jujur aku belum ngelihat, malah aku nggak ngelihat detik-detik terakhir dia sakit di rumah sakit sih, karena kan waktu itu kan aku KKN. Nah, habis oh, dia sebelum sakit itu kan inget banget aku KKN itu dari 1 Juli sampai 31 Agustus. Nah, mm-mm, tanggal 9 Juli kan dia ulang tahun tuh. mm-mm. Tanggal 11-nya dia itu ngechat lewat Line. Lain. Biasanya, ya Line gitu. Suaranya punya aku halus coy. Nah alusannya punya Em, aku lain. Tanggal 11 Juli pagi-pagi itu dia kirim chat, oh nanti ikut keluar sama teman-teman ya gitu. Biasanya kalau misalnya aku nolak atau nggak bisa ikut dulu Jo gitu, dia biasa aja gitu. Tapi pas tanggal itu dia kayak, alah nggak asik, ayolah ikutlah gitu. Kali ini aja, aku KKN, aku udah bilang gitu kan. Aku nggak bisa izin sembarangan dan sebagainya. Terus dia bilang, pokoknya nanti tak jemput jam 5 di rumahmu. Akhirnya gimana caranya aku izin ke tuanya pada waktu itu. Terus alhamdulillah dapat izin. Habis dapat izin aku langsung pulang jam 4 sore. Jam 5 beneran dia jemput. Nah, kita buka bersama di Spesial Sambal. Itu ya terakhir foto kita di situ. Oh yang foto sekarang. Iya, itu terakhir kita keluar tuh hari itu tuh itu foto terakhir. Terus eh Terus pas di situ itu aku membisikin Nova, wah aku kok kangen banget ya sama Johan. Nggak bilang kangen sama Nova, nggak bilang kangen sama orang anak-anak yang lain, tapi aku kangen sama Johan. Terus Nova nyelotok, Jo, Glow, Okta kangen gitu. Terus akhirnya kan kita ngajak foto itu, awalnya Johan nggak ada coy. Kita foto cuma bertiga terus. Ingat nggak ada foto kita cuma bertiga terus sama. Terus ah, akhirnya ayo lah Jo, aku kangen sama kamu, ayo foto gitu. Terus akhirnya dia ikut, baru gabung itu setelah kita foto banyak. Sebenarnya dia itu waktu itu kan makan pesanannya itu aku inget banget, telur karedok terus sama nasi apa ya, nggak pakai sambal dia. Terus hmm. akhirnya dia ngeluh, oh kok perutku sakit ya. Ya aku kira kan cuma emah biasa ya, habis puasa makan sambal terus sakit perut gitu. Pokoknya habis itu masih pergi, terus jam 11 malam aku minta pulang. Yuk pulang yuk, besok aku masih harus KKN. Oke, jam 11 kita pulang di perempatan apa namanya lampu merah Karanganyar gitu. Dia bilang tiba-tiba, oh aku punya hutang nggak sama kamu? Tuh, Hmm. kok aneh ya pertanyaannya. Tapi aku nggak ngerasa aneh.
Ya kan nggak ada ngerasa apa-apa ya. Ya Kok sebatas tiba-tiba nanya utang? temenannya gitu lah ya. Aku bilang nggak ada. Iya males lah mikir utang apa sih Juan paling utang 1.000 2.000 apa gitu kan. Hmm. Terus inget nggak pas kita habis dari kita dulu piknik ke mana ya itu? Pokoknya kita Piknik, pernah piknik ke muda-mudi Jogja. piknik, aja piknik gitu loh pun Astagfirullahaladzim. nyebutnya piknik Liburan, holiday. dosa Pokoknya banget sih piknik. aku pengen nangis. Aku pengen Iya, nangis pasti. kampungan banget tuh sumpah. Mudah-mudi. Piknik muda-mudi pikniknya neng Parangtritis ya Allah. Itu sedih malah ketawa. Aduh, ra masuk. Lanjut Keo. Ya Allah. Hmm. Aduh ya Allah. Kan habis Johan tanya kau punya utang berapa itu terus Hmm. dia mah nyebutin lah dulu pas naik kereta itu kayaknya kamu bayarin gitu. Terus kemarin pas isi bensin karena apa aku belum ambil uang terus mau bayarin dulu gitu. Terus aku kan langsung ngopo sih gitu kan langsung kayak cuman segitu loh kamu inget-inget terus gitu kan maksudnya ya udah ayo gitu udah pulang-pulang gitu terus beneran nggak ada ya nggak ada utang nggak ada terus aku nyeletuk di situ nyeletukku tuh kayak apa sih Jo tekon-tekon utang beti poso nek ditekoni meh mlebu surga pora. Nah keanehannya lagi adalah kan biasanya kalau pulang dari manapun itu Johan cuman nggak turun dari motor tin tin gitu cuman klakson gitu loh. Hmm. Terus pada hari itu malam itu dia tuh turun salim sama ibu sama kakakku kan terus ditanyain tuh sama ibu lah Mas Johan apa nggak KKN kayak gitu intinya lah terus boten bu nggak ada KKN akhirnya yaudah makasih ya hati-hati ya Mas Johan gitu terus habis itu biasanya ya udah wer gitu tapi tuh nggak dia masih kayak mundur-mundur ngeliatin mukanya terus sambil pamitan lagi gitu pamitannya itu terus gitu terus harus mulai aku kan bilang gitu akhirnya pas dia sakit aku dikabarin sama kalian kan dia sakit masuk rumah sakit belum sempat nengokin kan itu berjalannya cepat banget dia cuman di rumah sakit itu sehari 2 hari semalam kan terus langsung paginya aku ditelepon Nova jam Hmm. 4 jam 3 jam 4 lah itu aku ditelepon Nova tapi keangkatnya pas subuh Hmm. aku angkat eh Nova bilang buka line gitu line itu gak ada apa-apa karena memang gak ke refresh gak ada pesan apa-apa di line aku bilang gak ada apa-apa telepon lagi opo sih Pak gak ada apa-apa aku masih bisa jawab gini kan kalian bilang oh beneran ya besok jam 5 sore ke rumah sakit bilang belum bisa jenguk hari pertama dia masuk rumah sakit Hmm. terus iya ya aku masih kayak iya jam 5 ke sana gitu gak usah diingetin terus aku tuh ingat gitu terus Nova mungkin nggak bisa ngomong secara langsung gitu loh kalau ngabarin Johan nggak ada akhirnya pecah pas Nova telepon lagi kan oh gitu nadanya pelan feelingku udah nggak enak di antara dia bilang oh itu ada jeda pas itu aku langsung dek apa ya pagi-pagi telepon kok aku nggak curiga gitu awalnya terus Johan terus Rene itu aku langsung teriak langsung nangis ke kamar dan semua rumah seisi rumah langsung wes gitu udah gitu gak usah ini soalnya kan sebenarnya itu pas hari kedua apa namanya dia masuk terus kalian nyuruh aku ke sana itu kan sebenarnya sama ibu disuruh ke sana Hmm. tapi aku kan capek aku bilang besok aja bu gitu jadi kayak sedikit nyesel sih kenapa Nggak di kesana. hari-hari terakhir dia nggak ngeliat gitulah inget nggak momen kita bertiga disuruh di dekat peti Hmm. itu kan aku disuruh foto buat terakhir kali terus Hmm. kalian disuruh nyium Johan buat terakhir kali gitu kan dibuka kan itu kainnya kafanya dibuka ternyata ya kita lihat ya masih Johan masih kayak cuman tidur senyum gitu nggak ada bedanya sama biasanya kayak gitu terus rasanya ya Allah pas dibilang nanti mau dimakamin jam 1 tuh kayak aku merasa jangan jam 1 gitu jadi kayak aku cuma bisa duduk di deket setiap udah diem kalau tiap orang ada yang sholat jenazah nangis lagi Hmm. nggak percaya gitu kok Juan
secepat Secepat itu itu. gitu loh. Padahal tanggal 11 kita masih seneng-seneng kayak gitu, terus tanggal 19 dia udah dipanggil sama Tuhan. Nangis kan. Udahlah, nggak kuat. Hidup kan tetap berjalan gitu. Nggak harus berlarut dalam kesedihan kan. Pas pertama ditelepon tuh langsung mandi. Pas mandi tuh biar gebur. Kan ora joki ya gitu. Masih nggak percaya. Ya apa tuh? Mau sedih ya nggak bisa sedih. Mau nangis kayak nggak bisa nangis lepas kayak di mimpi gitu. Lama sama kesini kok berkurang gitu, orangnya kok makin berkurang. Karena emang gini, ini boleh percaya enggak ya, tapi emang aku tuh aku kenapa setiap dimimpiin Johan tuh selalu mau datang ke rumah cepet-cepet, maksudnya ke rumah dia cepet-cepet, karena aku dikasih tanda satu kali itu bener-bener real gitu. Jadi kayak dia tanggal 9 Juli ya, pas ulang tahun dia, itu tuh aku emang udah niatan mau ke sana. 9 Juli setahun dia meninggal, aku mau ke sana. Tapi malamnya aku dimimpiin dulu. Aku disuruh ke sana. Aku tanya, ngapain Jo? Gitu. Di mimpi itu dia diem, tapi di makam. Kita posisinya di makam. Nah, makamnya itu, sebelahnya itu ada yang meninggal. Baru gali gitu sama orang-orang. Nah, terus bangun tidur aku langsung chat temanku Tiara. Aku bilang sama dia, Ra, mau nggak nganterin aku ke makam Johan gitulah. Kenapa po gitu. Aku mimpinya gini-gini, semua mimpi itu aku ceritain ke Tiara. Tiara mau, baru kita parkir ya kayak biasanya kalau kita parkir kalau ke makam itu, baru kita parkir sama Tiara. Datang dari arah belokan masjid itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sumpah demi Allah itu langsung ada keranda lewat, dan emang nggak sedekat di mimpiku sih yang meninggal, maksudnya nggak sedekat di makam Johanna, nggak sana, tapi intinya ada yang meninggal dan aku langsung duduk di dekat makam dia sampai pemakaman selesai, karena aku takutnya apa yang dia takutin di mimpi tadi itu kalau makamnya diinjek-injek atau dikotorin dan sebagainya itu kejadian gitu. Jadi Tiara langsung kayak nggak percaya gitu sama mimpiku, kok beneran gitu loh, kok kejadian gitu. Terus aja deh kayak nggak tahu kasih video ulang tahun ke lu deh kalau nggak salah. Hmm. Waktu ulang tahun aku kirim video gitu kan. Ada rotuku kue, ya kiwai. Ada lilin, ada box bekas makanan, sama ada gelas di balik, Laura tiup lilin, lampunya dimatiin. Selamat ulang tahun ya. Semoga sehat selalu. Semoga makin hitam. Semoga pokoknya makin hitam deh. Dadah. Terus kalau misalnya nih kita bayangin aja deh, ini hari ini kita bikin podcast kayak gini, terus Juan ngeliat dari sana, apa sih apa yang pengen kamu omongin Johan hari ini buat dia? Nggak bisa berkata-kata ya, gak iso. Gak ngerti aku mau ngomong apa. Oke, kalau aku kebalikannya sama. Sebenarnya kalau aku suruh ngomong dan ada kesempatan buat ngomong Johan tuh kayak banyak banget Jo yang kamu harus tahu. Kayak kita di sini selalu kangen sama kamu. Makasih buat 6 tahun jadi orang tersabar yang ngadepin, khususnya aku ya, kan aku sebenarnya banyak perubahan setelah Johan menikah. Dulu tuh dia sampai aku diemin karena nggak ingat ulang tahunku. Terus dia sampai pecahin kaca di kelas. Setelah aku nangis dia nyamperin aku, ngapain nangis? Aku kayak gitu bukan gara-gara kamu, dia bilang kayak gitu. Jangan nangis. Cewek itu kalau nangis kelihatan jeleknya. Kayak sesimpel ini yang kalian gak pernah tahu. Setiap kita ngumpul aku punya kode sendiri. Aku selalu bilang sama Jo, aku tuh takut ketika disuruh ke kamar mandi umum sendirian. Kita ngumpul, aku ngasih kode, pasti dia paham. Oh, Okta pasti minta dianterin ke kamar mandi. Terus dia nungguin gitu, dia nungguin di luar sampai segitunya, sedetail itu dia. Hal kecil kayak gitu aja dia mau gitu. 13 Februari pas aku 17 tahun dia SMS gini, oh di rumah nggak gitu, di rumah kenapa gitu.
mau diajarin PR dong gitu, alasannya itu. Dia ke rumah, yo sini gitu. Dia ke rumah, ternyata dia ngeluarin kado waktu itu. Aku nggak ngerti dia ngasihnya kenapa nggak pas ada kalian, mungkin malu. Ya itu tipenya Joan tuh orangnya malu-malu gitu, nggak bisa nunjukin kalau dia itu ternyata perhatian, dia care dan sebagainya. Ya itu yang pernah aku ceritain, akuarium kecil yang sekarang udah rusak sih, tapi masih aku simpan. Ketika aku kangen juga bakal aku buka meskipun udah nggak fungsi gitu. Kalau kamu lihat hari ini, jangan bosan ya masuk mimpi aku. Oh ya Jo, aku pengen ngomong deh. Ini loh, temenmu mau nikah tahun depan. Iya, iya Jo. Itu yang belum aku ceritain sama Johan secara aku belum ke makam lagi buat ceritain itu. Harusnya aku juga minta doa restu sama dia. Nah, berarti Ngasih tahu, ya, bukan minta restu. dia ngasih tahu sejauh ini kan dia nggak pernah tahu aku punya pasangan. Sedih banget. We all wish you. Udah yuk, aku udah begepres. Ya intinya kita semua kangen sih, Jo. Tenang di Iya, sana. Kita di sini juga lagi masa-masa senang-senangnya. Kita lagi senang-senangnya punya duit, kita bisa beli ini beli itu. Mungkin kalau kamu masih ada pasti kita bisa sharing bareng. Kita bisa bangun bisnis bareng. Mungkin kita bisa piknik bareng lagi. Bisa dibilang kayak Johan itu tuh orang apa ya, sosok yang sangat putih gitu, yang benar-benar didamba-dambakan, yang benar-benar role model banget gitu loh untuk masalah semuanya, dari mulai dia dari postur tubuhnya. Wah ini tuh orang keren banget sih gitu. Coba kalau dia sekarang masih ada, kayak ya mungkin dia akan jadi orang hebat sih. ya pasti. Tapi lagi-lagi kita nggak boleh berandai-andai ya, Riz. Iya. Ya Segala sesuatunya pasti udah digarisin kayak gitu. Johan udah tenang sekarang di sana. Kita di sini tetap ingat kamu, Jo. Sampai kapanpun kita tetap berempat. ya kita sekarang berempat, tapi nggak tahu kenapa kita sekarang lagi berdua. Kita sekarang hidup di dunia yang berbeda. Selamat bersenang-senang, Johan. Kita di sini akan bertahan sampai bertemu di sana. See you when I see you again, Jo. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya lagi. Selalu diingat, yang ganjil juga bisa. Menggenapi. Tia. Bye.